Oke, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Perhatikan semuanya. Nah, kita masuk ke bab zakat. Sudah kita masuk, mulai ada hitung-hitungan. Ya, zakat harta. Jadi nanti zakat itu ada zakat harta sama zakat badan. Kalau zakat badan itu kalian tahu sudah. Enggak, bulan Ramadan. Zakat apa namanya? Zakat fitri, atau kalau di Indonesia banyak nyebutnya zakat fitrah. Ya. Zakat badan itu maksudnya berkaitan dengan badan. Jadi wajib setiap muslim wajib, kalau ada kehidupan di tubuhnya, dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ini zakat badan. Kecuali memang seseorang yang sama sekali tidak punya beras atau makanan pokok untuk dizakatkan, maka tidak wajib. Perhatikan. Oke, kita kembali. Zakat harta. Ada apa saja zakat harta? Yang pertama, perhatikan. Zakat emas dan perak. Kemudian zakat apa? Mata uang. Kemudian zakat perdagangan. Kemudian zakat hewan ternak. Kemudian zakat pertambangan. Kemudian zakat pertanian. Ya, ini semua ada kewajiban zakatnya yang harus dikeluarkan. Tetapi tentu di sana ada syarat-syaratnya juga. Ya, ada yang harus terpenuhi syaratnya. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Buka dalilnya di dalam ya buku kalian. Itu mengerikan sekali dalilnya. Di surat At-Taubah ayat 34, kita bahas yang pertama zakat emas dan perak. Buka halaman 4. Sudah dibuka? Buka bukunya halaman 4. Lihat di situ surat At-Taubah ayat 34. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Coba baca. Asma, baca Asma. 1, 2, 3. Arabnya. A'udzu. Oke, baca artinya. Yusuf. Arti At-Taubah ayat 34. Ada di halaman 4 itu dalilnya tuh. Dan orang-orang tuh, waliyadzubillah. Perhatikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Orang-orang yang menimbun, menyimpan emas dan perak, ya, dan tidak mau mengeluarkan infaknya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka berikan kabar gembira, yaitu dengan azab yang pedih. Ya. Kenapa menggunakan kalimat kabar gembira? Ini untuk menghinakan mereka, orang-orang yang pelit medit, tidak mau mengeluarkan infaknya atau zakatnya atau sedekahnya. Dia malah menimbun, menyimpan emas dan peraknya. Padahal kalau mati tidak dibawa mati, tidak boleh dibawa ke kuburnya. Nah, terus hadisnya baca semuanya bareng-bareng. Halaman 5, cukup artinya saja baca oleh kalian. 1, 2, 3, baca. Siapa saja? Tuh, udah cukup, barakallahu fikum. Perhatikan di situ kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min sahibi zahabin wala fiddah, la yu'addi minha haqqaha illa idza kana yaumal qiyamah sufihat lahu safaihu minnar." Perhatikan. Siapa yang punya emas, punya perak, terus tidak menunaikan kewajiban zakatnya,
maka nanti pada hari kiamat emas dan perak yang dia punya akan dijadikan lempengan-lempengan untuk kemudian apa? Ya, dia akan dihukum disiksa dengan lempengan-lempengan emas dan perak itu di neraka jahanam, waliyadzubillah. Apa kata Nabi? Fa'uhmiya 'alaiha fi nari jahannam fayuqwa biha jabhatuhu wa jambuhu wa dhahruhu. Dia akan disetrika dengan lempengan emas perak itu yang panasnya luar biasa. Jidatnya disetrika pakai itu. Kemudian apalagi punggungnya, tubuhnya semuanya disetrika. Coba bayangkan kalian punya setrika di rumah, pegang sebentar, 1 menit saja. Tunggu panas dulu, tempelin tangan kalian. Mantap. Ya. Itu bagaimana nanti di akhirat itu akan ditimpakan kepada mereka orang yang tidak mau bayar zakat, waliyadzubillah. Nah, bayangkan tidak hanya itu azabnya, ya. Jadi tidak sekali 2 kali, tapi terus menerus. Kulama barudat uidat ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Jadi kalau sudah perhatikan. Kalau sudah tidak panas lagi, ya sudah dingin, dipanaskan lagi, kemudian disetrika lagi sampai berapa? 50.000 tahun. Bayangkan 10 detik, 15 detik saja kita tidak kuat ya megang setrika. Ini bayangkan di neraka jahanam disetrika sepanjang 50.000 tahun. Akhirat, hitungan akhirat. Ya. Waliyadzubillah. Fayara sabilahu ima ilal jannah wa ima ilan nar. Kemudian setelah berlalu 50.000 tahun, maka dia akan melihat nanti apakah akan dimasukkan ke surga atau ke neraka. Itu sesuai dengan kehendak Allah. Nah, kemudian kita masuk ke sini. Perhatikan. Syarat-syarat apa? Nih, wajibnya zakat emas dan perak, apa syaratnya? Muslim. Perhatikan. Wajib yang pertama, syarat wajibnya adalah apa? Muslim. Yang kedua apa? Hartanya milik pribadi, bukan milik orang lain. Ya. Jadi yang kalian hitung di rekening kalian itu adalah harta pribadi kalian. Kalau misalkan kalian punya simpanan uang tapi tercampur dengan harta orang lain, maka harta orang lain ini tidak dihitung, dipisahkan. Ya, makanya kalian harus hati-hati kalau menyimpan uang, dipisahkan mana uang pribadi kalian dan mana uang orang lain. Ya, dibikin rekening yang berbeda. Kemudian perhatikan, sampai nisab. Nisabnya berapa? Emas dan perak? Emas 85 gram. Kalau perak berapa? 595 gram. Atau kalau zaman Nabi, perhatikan, yaitu berapa? 20 dinar. Jadi pada zaman Nabi itu menghitung nisab zakatnya dengan dinar. Jadi siapa yang punya 20 dinar atau setara berapa? 85 gram emas, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Dan siapa yang punya dirham 200 dirham, maka wajib dikeluarkan apanya? Zakatnya. 200 dirham itu setara dengan 595 gram perak. Wajib dikeluarkan zakatnya. Berapa yang dikeluarkan? 2,5%. Dan syarat berikutnya adalah berlalu berapa? Satu tahun. Jadi misalkan kalian punya simpanan uang 20 dinar. Ya. Atau 85 gram emas. Baik ini emas masih dalam bentuk batangan atau dalam bentuk perhiasan. Begitu juga perak. Nah, siapa di sini yang pakai perhiasan emas? Maka dihitung ya. Kalau di rumah ada pernak-pernik yang terbuat dari emas, itu juga terkena zakatnya, dihitung. Ya, nanti dikeluarkan kalau sudah mencapai nisab, kemudian berlalu 1 tahun, tersimpan selama kurun 1 tahun, dan jumlahnya masih tetap seperti itu atau bahkan nambah, maka dikeluarkan 2,5%-nya. Kalau berkurang dari nisab, maka tidak wajib zakat. Misalkan ini Januari,
Pas mau Januari lagi, ternyata di bulan Desember ada kebutuhan, kalian keluarkan uang kalian untuk belanja ini, untuk beli ini sesuai kebutuhan. Kemudian nisabnya jadi berkurang, maka tidak ada kewajiban zakat. Ya. Tapi tidak boleh diakal-akalin. Ya. Tidak boleh diakal-akalin. Misal kalian sudah punya uang yang itu ya sudah sampai nisab dan mau berlalu 1 tahun, tiba-tiba kalian gunakan uang itu untuk beli ini, beli itu, beli itu. Untuk menghindari bayar zakat. Nah, ini tidak boleh. Ya, mengakali hukum syariat tidak boleh seperti itu. Ya, dosa. Kalau memang niatnya dia mengakali supaya dia bebas tidak bayar zakat. Karena kalau harta banyak semakin gede, misalkan 1 miliar, maka dikeluarinya berapa? Coba hitung. 1 miliar. Nolnya 9, 1 miliar. Berapa? 2,5%-nya. Nah, itu yang dikeluarkan zakatnya. 1 miliar dikali 2,5% sama dengan berapa? Bawa kalkulator, tidak apa-apa nanti ya. Berapa? Hah? Oh, enggak cukup. Kalkulatornya zaman dulu berarti. Pokoknya hitung saja. Nanti itu yang dikeluarkan. Nah, kalau orang demen cinta sama harta, berat ngeluarinnya karena besar. Kalau misalkan 100 juta saja dikeluarinnya berapa? 2,5 juta yang dikeluarin. Berarti kalau 1 miliar 25 juta yang dikeluarin zakatnya, wajibnya. Gede gak 25 juta? Lumayan 25 juta itu. Ya. Tetapi kalau bagi orang yang punya 1 miliar 25 juta itu ya nggak ada bandingannya. Masih banyak sisanya kan. Tapi kalau orang yang punya 1 miliar ini cinta dunia, maka berat ngeluarin zakatnya. Waliyadzubillah. Hah? Ya nggak apa-apa kalau kamu butuh buat beli rumah, buat beli apa ya nggak apa-apa. Ya. Nah terus sama zakat mata uang, perhatikan. Syaratnya sama, ya. Zakat mata uang itu adalah alat tukar yang ada di negeri masing-masing. Kalau di Indonesia apa alat tukarnya? Rupiah. Nah, ini sama syaratnya, harus muslim, kemudian punya pribadi hartanya, dan nisabnya itu tinggal ngitung saja senilai dengan harga emas. Tadi kalau emas itu 85 gram berarti setara ya dengan harga emas sekarang ya semuanya 170 juta. Kalau perak 595 gram, maka senilai harga dengan 29.750. Kemudian harus berlalu satu haul. Perhatikan, kalau ada orang punya harta 50 juta, sudah wajib zakat belum? Hah? Yang belum siapa? Kalau ada orang, misalkan si Fulan dia punya harta 50 juta di rekeningnya, wajib zakat belum? Sudah sampai nisab belum hartanya? Hah? Kalau ngitungnya emas, sudah sampai nisab belum? Kalau ngitungnya perak, sudah. Berarti 50 juta sudah sampai nisab. Kemudian si Fulan ini menyimpan hartanya 50 juta ini sampai tahun depan. Jadi dia tidak pakai-pakai karena untuk kebutuhan sehari-hari dia ada dari pekerjaannya. Ya. Terus bekerja sampai berlalu 1 tahun, ternyata 50 juta ini tetap ada di tabungannya, di rekeningnya. Maka wajib dikeluarkan berapa? 2,5%. Coba, berapa 2,5% dari 50 juta? Berapa? Hah? Kalau 100 juta, 2.500.000, berarti kalau 50 juta, 1.250.000. Betul nggak? Hah? 1.250.000. Iya. Betul. Berarti 1.250.000 itu dikeluarin oleh si Fulan ini. Ketika sudah berlalu
1 tahun. Ya, dikeluarin zakatnya 1.250.000. Itu dikasih ke orang fakir atau miskin, atau ke mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, atau kepada orang yang sedang terlilit hutang, dan seterusnya, yang termasuk ke dalam 8 macam orang yang berhak menerima zakat. Ya, bisa paham di sini? Ya, kalau kita udah nggak usah ngitung emas-emas seperti ini ya, pokoknya dijumlahkan saja dengan uang seperti ini. Ngambilnya sudah perak, yang paling ringan, paling kecil, supaya bisa cepat mengamalkan rukun Islam yang ketiga ini, yaitu zakat. Ya. Jadi kalau perak hitungannya 29.750.000 atau digenapkan 30 juta. Ya, kalau kalian sudah punya uang 30 juta, maka sudah siap-siap ya dikeluarkan zakatnya. Hah? Belum 30.000 mah. Pokoknya ini batasannya nisabnya. Ya, nisab itu kadar harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ya. Hah? Belum. Aduh, Ustaz tadi mau ngomong apa ya, lupa. Enggak. Kalau misalkan, perhatikan, nisabnya dia sudah sampai, perhatikan, dia punya harta, misalkan 100 juta, dia muslim, dia punya harta pribadi 100 juta, sudah wajib zakat belum? Sudah sampai nisab belum? Sudah sampai nisab 100 juta, ya. Kalau kita menghitungnya apa? Perak. Ya, kalau kita ngambilnya perak, maka 100 juta ini sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Sudah kita ambil perak saja, ya, biar kita cepat ngeluarin zakatnya. Berarti kalau 100 juta lebih, bahkan 3 kali lipat dari apa? Nisab perak. Karena nisab perak itu 595 gram, ya, atau senilai 29.750.000. Maka 100 juta sudah mencapai nisab. Ya, siap-siap untuk dikeluarkan zakatnya. Tetapi belum berlalu 1 tahun. Kira-kira seseorang boleh nggak ngeluarin zakatnya? Padahal belum berlalu 1 tahun. Ya, boleh nggak? Misalkan kalian punya itu uang 100 juta, wih, kalau hitungan perak sudah wajib nih saya zakat nih, sudah sampai nisab nih. Tapi belum berlalu 1 tahun nih. Saya keluarin aja lah. Karena kalau nunggu setahun, 1 haul lama. Malah takutnya kepake. Boleh nggak dia ngeluarin? Sudah sampai nisab 100 juta. Tapi syarat keempatnya belum terpenuhi, belum berlalu 1 tahun. Ya, karena dia baru dapat door prize misalkan. Ya, main judi online. Nggak boleh, jangan, astagfirullah, haram. Ya. Pokoknya dia dapat door prize, entah itu dari tempat kerjanya, tiba-tiba dapat bonus dari bosnya, ya, dari perusahaannya. Woi, 100 juta, blok. Alhamdulillah, sujud syukur. Ya Allah, baru kali ini seumur hidup megang 100 juta. Saking senangnya, dia ingat, dulu pernah belajar nih sama Ustadz Abduh. Ya, kalau perak 30 juta itu sudah sampai nisab. Ini 100 juta, 3 kali lipatnya. Berarti sudah sampai nisab nih harta saya. Tapi syarat keempatnya kata Ustadz Abdul harus berlalu 1 tahun, hitungan haul, berlalu haul 1 tahun. Tapi kalau nunggu 1 tahun lama, takutnya ini uang 100 juta habis dulu. Saya pengen bayar zakat aja sekarang. Boleh nggak? Boleh nggak? Jawabannya boleh. Boleh. Justru itu sangat baik, dianjurkan bersegera melaksanakan amal soleh atau ibadah. Ya. Iya, syarat tempat ini ya termasuk syarat kewajiban zakat. Maksudnya kalau sudah berlalu 1 tahun, 100 juta itu masih ada pada dia, wajib langsung dikeluarkan. Jangan ditunda-tunda. Tetapi kalau misalkan ada orang, ya, dia ingin mengeluarkan dengan segera,
ketika uangnya sudah sampai nisab, tapi belum berlalu 1 tahun, tapi dia pengen segera ngeluarin, maka itu boleh. Ya, boleh. Dia mensegerakan amal soleh. Saya pengen bayar zakat, boleh. Meskipun syarat wajibnya belum terpenuhi, tetapi dia akan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sudah menunaikan zakatnya. Ini boleh. Malah ini yang bagus, ya. Tidak seperti yang tadi, yang sebelumnya Ustadz jelaskan. Ada orang dia malah mengakali hartanya. Perhatikan. Kalian punya 100 juta, ya sudah disimpan di rekening kalian. Sekarang bulan Januari, ketika mau Januari lagi, ya bulan Desember tahun berikutnya, sudah mau masuk tahun baru lagi di Januari. Nah di bulan Desembernya kalian malah menggunakan harta tersebut. Aku gunain aja nih harta ini supaya tidak mengeluarkan wajib zakat. Ini malah tidak bagus. Ya, jadi mengakali hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh, ya. Ngapain? Paham tidak? Pusing ya? Ustaz ulangi ya. Enggak, belum. Ini waktunya masih lama. Terakhir. Nanti ada. Nih, perhatikan. Nih, ada ini manusia. Namanya Fulan. Dia punya uang 100 juta. Ya. Dia muslim. Tuh. Dia muslim. Nah, harta ini milik pribadi. Nah, kalau menghitung batasan perak, sudah wajib kena zakat belum ini? Kalau menghitung nisab perak, sudah? Sudah, ini sudah ada wajib zakat. Ya. Sudah sampai nisab kalau menghitung ukuran perak. Nah, tapi dia mendapatkannya bulan Ramadan. Ya, Ramadan 2026. Punya uang ini 100 juta. Nah, dia ngeluarinnya kapan? Perhatikan, dia ngeluarinnya kapan nanti? Dia ngeluarinnya nanti Ramadan tahun depan, ketika sudah berlalu satu tahun, yaitu Ramadan tahun berapa? 2027. Nah, dikeluarinnya di Ramadan 2027. Ya, jadi 100 juta ininya tetap, maka Ramadan 2007 dia keluarkan 2,5%-nya. Tetapi bagaimana kalau misalkan terputus di tengah jalan, belum nyampe Ramadan 2027, dia kemudian uangnya digunakan untuk beli rumah, beli mobil, beli apartemen, beli toko, beli pasar, beli negara. Habis uangnya jadi 0. Maka sudah tidak wajib lagi zakat karena sudah nisabnya sudah berkurang, tidak kadar nisabnya sudah berkurang, ya. Oke? Tapi kalau sudah terpenuhi semuanya, maka wajib nih, kalau sudah berlalu 1 tahun, ya nisabnya sudah cukup, dia muslim, milik pribadi, maka kalau sudah berlalu 1 tahun, harus segera dikeluarkan. Tidak boleh ditunda-tunda. Nanti aja lah bulan depan. Tidak bisa. Langsung segera. Ya. Pokoknya kalau sudah 1 tahun berlalu, langsung dikeluarin. Kenapa? Nggak boleh lupa, harus diingat. Mustahil orang kalau sudah punya duit nggak bakal lupa. Pasti dia ada hitung-hitungannya, ya kan? Orang kalau sudah punya duit pasti ada hitung-hitungannya. Coba di sini siapa? Perhatikan. Siapa di sini yang detail banget sama duit? Misalkan dikasih jajan. Ada Ustadz itu punya murid juga ya. Selain ini Ustadz punya murid di luar. Dia itu
dikasih uang jajan sama orang tuanya itu per minggu. 1 minggu 100.000. 1 minggu 100.000. Jadi dia detail dikeluarin. Bagaimana supaya 100.000 itu cukup 1 minggu. Jadi sehari berapa? Bisa 10.000 atau 15.000 ya. Sehari bisa 15.000. Itu dia hitungin. Jadi dikeluarin seperti itu. Nah, perlu seperti itu ya. Orang kalau punya harta, berapa dia dapat, dia hitungin, bikin daftar. Untuk belanja ini segini, untuk belanja ini segini. Supaya tidak tidak terdesak nanti, terkejut tiba-tiba ada kebutuhan apa. Ya, kalau tidak didata seperti itu, nanti malah berkurang. Akhirnya nanti minjam ke orang, berhutang, waliyadzubillah. Ya. Meskipun itu boleh, tapi bukan hal yang baik kalau terbiasa pinjam atau hutang kepada orang lain. Oke, barakallahu fikum. Ada pertanyaan?